nama saya Mayunda Oktaviani dari kelas 2C. Pada kali ini saya akan menyampaikan sebuah video pembelajaran yaitu mengenai materi panjang busur, luas juring, dan luas tembereng dalam lingkaran. Baik, sebelumnya pada kali ini saya jelaskan lagi, kita akan memaparkan materi mengenai panjang busur, luas juring, dan luas tembereng pada lingkaran. Baik, yang pertama di video pembelajaran kali ini kita akan bahas mengenai panjang busur. Apa itu panjang busur? Panjang busur merupakan bagian dari keliling lingkaran yang dibatasi oleh dua titik. Kedua titik tersebut dan pusat lingkaran membentuk sebuah sudut. Bagian busur yang akan dimaksud dapat dilihat dari gambar berikut. Nih, jadi bagian busur itu antara garis A sampai dengan garis B. Ini namanya panjang busur. Karena dilihat dari pengertiannya dulu, panjang busur itu kan bagian dari keliling lingkaran, kan keliling nih, ini keliling yang dibatasi oleh dua titik, titik A dan juga titik B. Itu namanya, jadi dari A sampai B ini, garis ini namanya busur, panjang busur A dengan B. Nah, selanjutnya, apa sih rumus untuk mencari panjang busur? Rumus untuk mencari panjang busur itu kita bisa menggunakan besar sudut AOB per 360 derajat dikali keliling lingkaran, atau juga bisa dengan panjang busur sama dengan sudut pusat, ini sudut pusatnya, per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Bisa juga dengan sudut pusatnya kita tuliskan sebagai alfa per 360 derajat dikali 2πr. 2πr itu kan rumus keliling lingkaran. Jadi seperti itu untuk mencari panjang busur. Selanjutnya yaitu materi luas juring. Bagaimana sih rumus mencari luas juring itu? Pertama kita pelajari pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian luas juring. Juring merupakan daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur. Jadi, luas juring adalah luas daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur. Daerah yang dibatasi tersebut merupakan bagian dari luas lingkaran. Untuk mengetahui daerah yang disebut juring dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, dilihat dari pengertiannya, juring itu merupakan daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari. Ini, jari-jari dari OA sampai dengan OB, dan satu busur seperti yang dijelaskan AB. Jadi, juring itu ini, yang warna kuning ini adalah juring. Seperti itu. Ini kita melihat dari pengertiannya dulu. Ada diapit oleh dua jari-jari dan satu busur, itu disebut dengan juring. Selanjutnya, rumus mencari luas juring. Rumusnya yaitu ini pada AOB itu besar sudut AOB-nya per 360 derajat itu derajat keseluruhan dari lingkaran dikali luas lingkaran. Luas lingkaran itu rumusnya πr kuadrat. Selanjutnya ada hubungan antara dua sudut dan panjang busur dalam satu lingkaran. Itu luas juring AOB per luas juring COD sama dengan besar sudut AOB per besar sudut COD. Jadi luas juring AOB sama dengan luas juring COD per luas juring COD itu sama dengan besar sudut AOB per besar sudut COD. Seperti itu mengenai hal juring. Jadi ini adalah hubungan antara dua sudut. Ini sudut ini, sudut O yang ada, dan panjang busur dalam satu lingkaran. Panjang busur dalam satu lingkaran. Jadi maksudnya dalam satu lingkaran ini ada dua ini. Baik, selanjutnya tentang materi luas tembereng. Apa itu tembereng?
Bagaimana sih cara mencari luas tembereng? Pertama kita belajar dulu pengertian tembereng. Luas tembereng diperoleh dengan cara mengurangkan luas juring dengan luas segitiga. Jadi tembereng itu pada lingkaran tuh pas waktu bagian yang ini warna merah. Jadi juring dikurangi segitiganya ini. Sisanya ini namanya tembereng. Ini jadi namanya tembereng. Jadi tembereng itu dalam daerah yang ini sisa dari segitiga, sisa dari juring dikurangin segitiga. Ini tembereng. Selanjutnya, tembereng merupakan daerah yang dibatasi oleh sebuah tali busur dan busur. Jadi sebuah tali busur ini dan juga busur ini. Itu. Nah, selanjutnya, bagaimana sih rumus mencari luas tembereng? Rumus mencari luas tembereng yaitu luas juring AOB dikurangi luas segitiga. Jadi sama saja dengan luas juring dikurangi luas segitiga. Seperti itu hasilnya nanti ini tembereng. Seperti itu. Selanjutnya ada materi mengenai hubungan antara sudut pusat dan panjang sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Hubungan antara sudut pusat, panjang busur, dan luas juring adalah sebagai berikut. Besar sudut AOB ini alfa per COD sama dengan panjang AB per panjang CD. Ini AB-nya panjang juring. Ini panjang busur AB per panjang busur CD sama dengan luas juring OAB per luas juring OCD. Jadi, panjang busur dan luas juring pada suatu lingkaran berbanding lurus dengan besar sudut pusatnya. Selanjutnya, untuk memperjelas pemaparan materi, kita akan menggunakan contoh soal dan penyelesaiannya. Yang pertama itu tentang mengenai menghitung panjang busur. Diketahui sebuah lingkaran yang memiliki sudut juring AOB 90 derajat dan jari-jari sebesar 7 cm seperti gambar di samping ini. Itulah panjang busur AB. Diketahui jika besar sudut AOB ini 90 derajat dengan jari-jari ini 7 cm. Nah, bagaimana sih cara menghitungnya? Seperti yang kita ketahui, kalau rumus panjang busur itu adalah besar sudut per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Karena tadi diketahui besar sudutnya 90 derajat per 360 derajat dikali rumus keliling lingkaran itu 2πr. Selanjutnya, 90 derajat itu sama dengan pokoknya nanti 1/4 dikali 2 dikali 22/7 dikali 7. 22/7 itu kan dari pi dan r nya itu adalah jari-jari. 2 90 360 per 90 90 per 360 sama dengan 1/4. Selanjutnya setelah dikalikan hasilnya 44/4. Jadi panjang busurnya adalah 11 cm. Selanjutnya soal mengenai luas juring. Apabila sebuah lingkaran berjari-jari 7 cm dan sudut pusatnya 90 derajat, hitunglah luas juringnya. Yang diketahui jari-jarinya 7 cm dan sudut pusatnya 90 derajat. Pembahasan rumus luas juring itu kan besar sudut alfa derajat per 360 derajat dikali luas lingkaran. Luas lingkaran itu kan rumusnya πr kuadrat. Kita masukin besar sudutnya 90 derajat per 360 derajat, pi-nya 22/7 dikali jari-jarinya 7 kuadrat. Selanjutnya 90 derajat per 360 derajat ketika disederhanakan hasilnya 1/4 dikali 154 itu hasil dari 22/7 dikali 7 kuadrat sama dengan hasilnya 38,5 cm kuadrat luas juringnya.
Dan yang terakhir yaitu luas tembereng. Tentukan luas tembereng AB pada gambar di samping. Yang diketahui besar sudutnya 60 derajat, pi-nya 22/7 karena jari-jarinya kelipatan dari 7 dan R-nya 14 cm. Karena besar sudut juring 60 derajat, maka pastilah AOB adalah segitiga sama sisi. Maka panjang AB 40 cm, BO 14 cm, dan AO 14 cm. Pertama, untuk menentukan tembereng kita cari dulu tinggi segitiganya dengan rumus T kuadrat sama dengan 142 min setengah 142. T kuadrat sama dengan 142 min 72. T sama dengan akar. Untuk menghilangkan kuadratnya dipindah ke sebelah kanan menjadi akar 142 min 72. T sama dengan 196 min 49, dan T jadi tingginya sama dengan akar 147. Selanjutnya, setelah kita mencari tadi, lanjut mencari luas juringnya. Untuk menentukan luas juring OAB itu pakai yang besar sudut alfa per 360 derajat dikali pi R kuadrat. Nanti ditemukan hasil luas juring itu 102/67 cm kuadrat. Caranya sama seperti tadi yang sudah saya jelaskan, hanya berbeda angka saja. Selanjutnya, untuk setelah menentukan luas juring, kita menentukan luas segitiga. Luas segitiga itu kan rumusnya setengah alas kali tinggi. Karena alasnya kita tahu, karena sama sisi jadi 14 cm dan tingginya tadi setelah dihitung menjadi 12,2, maka hasilnya adalah setengah kali 14 kali 12,2 sama dengan 84,84 cm kuadrat. Setelah itu baru kita menentukan luas tembereng. Luas tembereng AB sama dengan luas juring OAB dikurangi luas segitiga AOB. Jadi luas tembereng AB sama dengan 102,67 cm kuadrat dikurangi 84,84 cm kuadrat, sehingga diketahui hasilnya luas tembereng AB sama dengan 17,83 cm kuadrat. Nah, mungkin hanya itu saja pemaparan materi dari saya pada mata kuliah pengembangan multimedia matematika kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.